Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adis Japa Kastanta, NIM 1710321062. Di sini saya akan membahas tentang masa depan koperasi dan inovasi di Indonesia. Prioritas inovasi koperasi pertama tak beda jauh dengan visi pemerintahan yang sekarang, yakni membangun sumber daya manusia yang unggul. Riset awal ini bertujuan memetakan status dan prioritas inovasi koperasi di Indonesia. Riset dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, survei online secara nasional dan wawancara mendalam di 5 provinsi: Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Barat, dan Bangka Belitung. SDM unggul. Kebutuhan inovasi pengembangan SDM ini bersesuaian dengan kondisi lapangan yang sebagian besar koperasi mengalami sindrom penuaan. Penuaan ini dialami pada basis anggota sebanyak 60-70%. Anggota koperasi adalah generasi baby boomer dan X. Hal serupa juga terjadi pada level pengurus dan manajer. 1. Temuan di lapangan. Urgensi pengembangan SDM ini dibutuhkan baik oleh koperasi kecil, menengah, atau besar, baik oleh koperasi-koperasi yang anggotanya di bawah atau di atas 600 orang. Hal ini berbeda dengan prioritas inovasi lainnya dan hanya dibutuhkan oleh koperasi-koperasi dengan anggota minimal 600 orang. Yang kedua adalah mengefektivitaskan alokasi dan pendidikan baik dari sisa hasil usaha dan biaya organisasi. Tujuannya meningkatkan kualitas SDM dengan berbagai pelatihan serta lokakarya yang dibutuhkan. Kendala berinovasi. Riset menemukan 3 kendala besar yang dihadapi koperasi dalam berinovasi. Implementasi ide, menghindari risiko dan kesulitan pemasaran hasil inovasi. Inovasi sebagai terobosan-terobosan baru memang membutuhkan pengelolaan khusus yang disebut sebagai manajemen inovasi. Koperasi sama sekali belum mengenal bagaimana mengelola sebuah inovasi. Urgensi inovasi disambung kemudian oleh sebab itu kita harus mencari sebuah model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi dengan inovasi-inovasi, dan kita semua harus mau dan akan kita paksa untuk mau. Kita mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga maupun dalam mengelola pemerintahan. Dalam upaya mendorong pengembangan koperasi, Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar Ferry Juliantono menegaskan perlunya koperasi diberi kesempatan berperan seluas-luasnya dalam ruang-ruang yang diisi oleh koperasi dan BUMN, seperti sektor-sektor energi, perbankan, dan sebagainya. Kondisi pandemi COVID-19 memang merupakan kondisi amat berat bagi seluruh pelaku usaha, termasuk koperasi. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Ruli Indrawan mengajak para pelaku koperasi, khususnya yang bergerak di sektor real, untuk melihat peluang agar mampu beradaptasi dengan perubahan pada lingkungan strategisnya. Atas kondisi tersebut, pemerintah pun tidak tinggal diam. Kementerian mencari solusi bersama dan memperkuat lembaga pengelola dana bergulir LPDB KUMKM untuk mendukung kinerja koperasi di tengah COVID-19, katanya. Memang perlu waktu untuk mewujudkan transformasi koperasi di era disrupsi saat ini. Namun kebijakan pemerintah saja tidak cukup. Tak kalah penting yakni sinergi dan berbagai pihak termasuk regulator, adanya kreativitas dan inovasi, serta upaya kolaborasi melalui sharing ekonomi. Terima kasih. Mungkin hanya cukup untuk itu saja. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.